Halo Balakala, buat yang muslim, selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Nah, di video kali ini aku akan bertanya dulu, apa yang ada di pikiranmu tentang para wali songo ini? Tentu bakal kepikiran tentang para pendakwah yang hebat, ahli agama, seni, budaya, bahkan politik. Tapi pernah terpikirkankah bahwa salah satu dari mereka memiliki kelakuan kriminal di masa mudanya? Kriminal di sini maksudnya adalah menjadi perampok, tukang rampas harta orang lain dengan paksa. Bahkan dikisahkan sampai melibatkan kekerasan dan pembunuhan, dan menikmati hasil rampasan untuk dirinya. Siapa dia? Dia adalah Sunan Kalijaga, anggota Wali Songo dengan kemampuan seni budaya yang brilian ini. Ternyata masa mudanya cukup kelam. Lantas, bagaimana sejarah lengkap dari Sunan Kalijaga ini dan prestasi apa yang akhirnya diukir olehnya? Bersama aku Ganesandra, kita bahas di segmen Telusur Jejak Para Wali, hanya di Kitab Kala. Subscribe dulu. Sunan Kalijaga adalah salah satu wali yang paling terkenal dalam Wali Songo. Tokoh penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Ia dikenal sebagai ulama yang bijak dalam metode dakwahnya, menggunakan pendekatan budaya dan kesenian yang sudah melekat di masyarakat Jawa. Bahkan dalam pandanganku pribadi, penyebaran agama Islam melalui wayang adalah yang paling dikenal dari Sunan Kalijaga ini. Metode ini membuat Islam lebih mudah diterima tanpa adanya pertentangan yang tajam dengan budaya lokal. Sunan Kalijaga memiliki nama asli Raden Said. Ia adalah putra dari Temenggung Wiladikta, seorang adipati Tuban yang merupakan pejabat Majapahit. Diperkirakan ia lahir pada abad ke-15 ketika Islam mulai berkembang pesat di Jawa. Pada masa mudanya, Raden Said dikenal sebagai seorang yang memiliki jiwa sosial tinggi, tetapi sering menggunakan cara yang tidak sesuai dengan aturan dan norma. Dalam buku Atlas Wali Songo buatan Agus Sunyoto, kenakalan Sunan Kalijaga sampai ditulis pada serat Wali Sana. Diceritakan Sunan Kalijaga atau Raden Said melakukan kegiatan tercela seperti berjudi, mencuri, minum minuman keras, sampai karena hal ini dia diusir oleh kedua orang tuanya, ya karena malu. Namun dengan diusir dia tidak menjadi baik, malah semakin nakal dengan menjadi perampok yang membuat kerusuhan di hutan Jatisari dan membuat banyak orang ketakutan. Dengan kenakalan yang tidak lazim yang berlanjut pada perampokan yang tidak segan membunuh orang, Raden Said dikenal dengan sebutan Lokajaya, di mana Lokajaya sendiri berarti penguasa daerah Loka. Wilayah Loka adalah sebuah nama desa di mana Raden Said selalu berbuat onar. Namun akhirnya atas dakwah dari Sunan Bonang yang saat dirampok mampu menunjukkan kesaktian mengubah buah aren menjadi emas, Raden Said bertobat dan berusaha menjadi manusia agung yang mulia, yang bahkan akhirnya menjadi salah seorang anggota Wali Songo. Oke, sebelum lanjut videonya, tolong subscribe YouTube Kitab Kala untuk yang belum subscribe, dan tolong like video ini buat yang sudah subscribe. Sip, mari lanjut videonya. Setelah bertobat dan menimba ilmu agama dari Sunan Bonang, ia mulai berdakwah di berbagai daerah di Jawa dengan cara yang unik dan khas. Serat Kandaning Ringgit Purwa mengisahkan bahwa suatu ketika Sunan Kalijaga meminta izin untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah. Namun Sunan Bonang menasihatinya agar lebih mengutamakan menjalankan ibadah sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Saat tiba di Pulau Pinang, Sunan Kalijaga bertemu dengan Maulana Mahribi atau Sunan Gresik. Untuk video Sunan Gresik bisa kamu tonton di video yang ini. Menurut Sunan Gresik atau Maulana Mahribi, lebih baik membangun masjid-masjid sebagai pusat dakwah Islam daripada sekedar mengunjungi Mekah. Ia juga memperingatkan bahwa jika seseorang tidak mampu melepaskan keterikatannya pada bayangan tentang Mekah, justru dapat berisiko tersesat dalam kekafiran.
Menurut Babat Demak, Sunan Kalijaga mengawali dakwah di Cirebon, tepatnya Desa Kalijaga. Tujuan dakwahnya adalah untuk mengislamkan penduduk sekitar Indramayu dan Pamanukan. Karena Desa Kalijaga inilah mengapa Raden Said disebut Sunan Kalijaga. Dalam Babat Cirebon menceritakan bagaimana awal mula Sunan Kalijaga bisa berdakwah di Desa Kalijaga. Disebutkan dia menyamar sebagai pembersih masjid Sang Cipta Rasa. Nah, di masjid ini dia bertemu dengan Sunan Gunung Jati yang kemudian menikahkan Sunan Kalijaga dengan adik Sunan Gunung Jati bernama Siti Zainab. Dari pernikahannya, Sunan Kalijaga memiliki 3 orang anak. Menurut Babat Demak, ketiga anaknya bernama Raden Sangit, Dewi Rukiah, dan Dewi Rufi'ah. Menyamar adalah salah satu keahlian Sunan Kalijaga dalam proses dia menyebarkan agama Islam. Dalam buku Sejarah Banten Rantai-Rantai, Sunan Kalijaga dikenal suka menyamar dan bertindak menampilkan kelemahan diri untuk menyembunyikan kelebihan yang dia miliki. Ini dia lakukan untuk membaca kondisi masyarakat tingkat bawah dan adaptasi dakwah apa yang akan dia lakukan di sana. Bahkan tidak jarang pula tindakan melanggar norma seperti mabuk-mabukan dia lakukan untuk menguatkan penyamarannya. Nama samaran yang dimiliki oleh Sunan Kalijaga pun beragam, sesuai tempat dia sedang berdakwah. Seperti Ki Dalang Sidau Brangit adalah nama yang dikenal di daerah Pajajaran. Lalu nama Ki Dalang Bengkok adalah untuk daerah Tegal. Di daerah Purbalingga, Sunan Kalijaga dikenal dengan nama Ki Dalang Kumendung. Dan di Majapahit, dia dikenal dengan nama Ki Unehan. Sebutan nama dalang tadi memang tidak lepas dari kegiatan dakwah yang dibungkus dengan kegiatan seni dan budaya seperti tari topeng, barongan, dan wayang. Menurut Babat Cirebon, selama Sunan Kalijaga berkeliling dakwah dengan pertunjukan wayang, banyak yang memuji pertunjukannya, sehingga pertunjukan wayangnya banyak yang meminati. Sunan Kalijaga dan pertunjukan wayangnya beredar mulai dari wilayah Pajajaran sampai Majapahit. Dan uniknya, jika ada masyarakat di suatu wilayah ingin nanggap pertunjukan wayang dari Sunan Kalijaga, bayarannya bukanlah uang, melainkan cukup membaca 2 kalimat syahadat, sehingga dengan cara ini Islam berkembang dengan cepat. Dalam cerita wayang yang dibawakan, Sunan Kalijaga menyisipkan banyak dakwah Islam. Cerita wayang yang lazimnya memakai cerita Ramayana dan Mahabharata yang mana berasal dari India. Salah satu cerita yang digemari saat itu adalah cerita Dewa Ruci, yaitu cerita yang merupakan pengembangan naskah kuno berjudul Nawaruci. Dewa Ruci mengisahkan perjalanan spiritual Bima mencari kebenaran di bawah bimbingan Begawan Drona sampai ia bertemu dengan Dewa Ruci. Cerita tentang penemuan Sang Pencipta inilah disisipi oleh Sunan Kalijaga dengan ajaran Islam tentang keesaan Tuhan atau Allah, Tuhan yang disembah oleh agama Islam. Selain strategi menyisipkan dakwah dalam pertunjukannya, Sunan Kalijaga menciptakan tokoh-tokoh wayang baru yang membuat pengaruhnya terasa sampai sekarang, yakni penciptaan tokoh seperti keluarga Punakawan yang terdiri dari Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Mereka diceritakan adalah para pembantu kesatria yang memiliki kekuatan di atas dewa, terutama dalam hal kebijaksanaan. Tokoh lain seperti Togok, Bilung, Bancak, dan Doyok juga merupakan ciptaan dari Sunan Kalijaga. Perkembangan wayang di tangan Sunan Kalijaga tidak hanya dari strategi pertunjukan, penciptaan tokoh baru saja, tetapi juga bentuk fisik wayang itu sendiri. Yang mulanya pertunjukan wayang disampaikan secara lisan, lalu digambar pada media kain panjang membentuk alur cerita mirip komik, atau ini sering disebut dengan wayang beber. Kemudian dimutakhirkan oleh Sunan Kalijaga menjadi wayang kulit, sebuah media pertunjukan menyerupai manusia seperti yang kita kenal sekarang. Oh ya, beberapa karya Sunan Kalijaga tidak hanya berputar pada seni dan budaya saja, tapi juga ke hal yang lain, seperti alat pertanian seperti celurit. Lalu ada juga pakaian motif garis seperti ini yang nantinya akan dikenal dengan nama surjan lurik. Jadi memang pengaruh seni budaya, pertanian, hingga busana banyak dilahirkan dari tangan Sunan Kalijaga. Nah, selang beberapa tahun melakukan dakwah tadi,
Sunan Kalijaga mengasingkan diri di Pulau Upih, berada di wilayah Malaysia kalau sekarang. Sunan Kalijaga di sana mengasingkan diri untuk bertapa dan mensucikan diri. Pertapaan ini dilakukan selama sekitar 3 bulan lebih. Hingga akhirnya Sunan Kalijaga wafat dan dimakamkan di kota Demak. Makamnya berjarak sekitar 3 km dari Masjid Demak. Oke Balakala, itu tadi pembahasan tentang sejarah Sunan Kalijaga sebagai ulama di Tanah Jawa. Semoga segmen video telusur jejak para wali ini bisa bermanfaat. Aku Ganesh Chandra, si arkeolog Indi. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga kita senantiasa mampu meningkatkan nilai ibadah kita, baik saat Ramadan atau setelahnya. Sampai jumpa lagi di Kitab Kala. Bye-bye.